Tuhan kami bersyukur atas waktu yang raya indah, bersyukur biarlah kami sama mencuri waktu kesempatan ini supaya Tuhan memelihara kami dan kami mau lihat bagaimana Tuhan melakukan perkara terbesar ini orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, mau serahkan firman yang kami ajari bersama-sama. Engkau pakai kamu sederhana ini, tapi Engkau pakai ya Roh Kudus untuk mengungkapkan kembali Natal, sehingga kami mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Allah dan semuanya dilakukan untuk kami semua orang-orang percaya. Pujilah, menyerahkan sepenuhnya di hari di dalam tangan kuasa pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya ketika lewat tadi tidak kaget karena saya orang gunung dan pelayanan saya juga di gunung. Tapi masih agak parah sedikit sini. Jalannya halus tetapi tanjakannya cukup serius dan tempat saya tidak terlalu serius. Jadi tapi saya percaya kepada Pak Suko karena dia sudah ahli dalam hal setir menyetir di lembah dan di gunung. Jadi saya aman saja, santai. Bapak Ibu, kenapa di ini bisa apa namanya? Cilongo diadakan Natal Karangtengah. Saya berpikir kenapa Natalan sudah tanggal Februari. Bisa mikir lagi, tidak ada masalah dengan waktu. Tidak ada masalah dengan tanggal, dan kami pun di sana kemarin tanggal berapa Pak? 20 Desember kami sudah Natalan lebih awal. Karena kami mengundang tetangga, ada mengundang 40 orang. Ibu-ibu khusus, yang bapak-bapak ada. Karena yang bapak-bapak sudah 2 kali mendengar berita Natal. Kalau kemarin khusus ibu-ibu, dan bersyukur karena ada 35 ibu-ibu dan tambah anak-anak ada 9 sampai 10 anak. Mohon dukungan doa supaya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus, kita disadarkan akan dosanya dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, mau tidak mau, renungan kita juga hari ini Kulo membawakan masalah Natal juga. Berapa waktunya Pak Beni? 2 jam ya? Supaya kita kerasan di sini. Saya kerasan soalnya di sini. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Banyumasan gitu Pak? 1. Banyumasan apa? Iya, pakai Banyumasan, nanti campuran. Campuran gitu. Mantap. Di Injil Matius pasal 1 ayat 21. Saya akan bacakan ini, baca bahasa Banyumasan. Saya juga sedang belajar. Dheweke arep nglairna anak lanang, lan kowe kudu njenengi anak kowe Yesus. Merga piyambake sing arep nyelametna umate sekang dosane. Bapak Ibu, kenapa kita merayakan Natal meskipun sudah tanggal itu? Tetapi saya merasa ini baik, karena Natal ini kan sebenarnya kabar baik, kabar yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan. Bahkan Natal itu kabar yang memberi pengharapan untuk kita hidup setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, selama ini kan kita setiap hari kita dicekoki berita-berita yang jelek. Ada pembunuhan, ada KDRT, ada perceraian, ada penculikan, belum kasus Sambo yang masih nggak jelas sampai hari ini tidak tahu. Tapi itu urusan mereka. Tetapi itu yang kita dengar nih, itu yang kita terima setiap hari, yang kita lihat setiap hari. Jadi kita kadang-kadang ikut pusing. Belum
urung urusane dewek-dewek nggih. Kita duwe masalah di TV, ada masalah kita ikut mikir. Sampai masalah kita nggak selesai karena malah mikir di TV. Itu ya salah besar. Kita bersyukur karena kita melihat arti Natal itu tegese berita sing apik. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa kabar baik kuwi sing marai gawe bunga? Kenapa kabar baik kuwi marai bunga ya kanggone wong-wong percaya? Sebabnya kabar baik ye sekang Gusti Allah. Kabar baik itu dari Allah diberitakan kepada manusia. Memang dalam konteks Natal itu diberitakan kepada Yusuf dan Maria. Jadi ketika Yusuf masih bertunangan, lalu tiba-tiba Yusuf tahu kok Maria wis apa basa Banyumasane meteng wis meteng. Jadi Yusuf kira-kira niku saya tidak tahu, panik ya. Panik campur wedi, campur riko, campur kewo, wis macam-macam pasti. Keputusan Yusuf adalah akan membatalkan untuk tidak mengambil Maria menjadi istrinya dalam cerita itu. Ketika Yusuf sedang mikir apa bulan lanjut apa ora ya, kahanane kayak kiye kepriwe, karena ada risiko, ada kabar buruk. Kalau ngerti Maria meteng, pasti ancamannya mboten main-main. Ya orang main-main. Karena nanti ketahuan dianggap sebagai orang yang berzina, Yusuf dan Maria akan dirajam batu, diantemi watu sampai mati. Niku hukumi di sana. Tetapi ketika Yusuf merenungkan itu, mikir akan kue, tiba-tiba malaikat teka. Malaikat mesti mboten cilik kayaknya, mesti kayak Pak Nanang paling ora lah. Kayak Pak Nanang gede dhuwur, rambutnya keriting mesti. Yusuf aja wedi kok njukut Maria dadi bojone kowe. Terus setelah diwartakna kuwi Yusuf karo Maria manut ayat selikur 20 niku jane. Nanging waktu Yusuf lagi mikirna bab kuwe, malaikat Gusti Allah ngeton nang impene karo ngomong, Yusuf keturunane Raja Daud, kowe aja wetin jiwat Maria dadi bojone kowe. Merga bayi sing nang jero wetenge kuwe asale sakang kuasane Roh Suci. Terus diterusne ning ayat 21-nya, dheweke arep nglairna anak lanang lan kowe kudu jenengi anak kowe Yesus. Ini sing bagian B. Bapak Ibu, kabar baik niki juga diberitakan kepada kita. Bagi saya tidak akan bertanya berapa kali Bapak Ibu ikut merayakan Natal. Mungkin sudah berkali-kali, sampai tidak bisa dihitung, sampai menghabiskan dana yang banyak di gereja. Terus kudu apa istilahnya kalau patungan, urunan apa ya bahasa Banyumas, patungan itu loh, beceran bukan ya, beceran urunan untuk merayakan Natal yang geden-geden. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah ngerti siapa yang dilahirkan oleh Maria itu dan untuk apa dia lahir. Untuk apa dia lahir. Itu yang kita bisa melihat dari bacaan itu. Mulane kabar sing apik kuwi kudu ditanggapi. Kabar Natal itu bukan sekedar sudah dari bulan Desember sampai Februari, mungkin sampai Maret merayakan Natal geden-geden, setelah itu pulang selesai. Jadi sangat memprihatinkan kalau
makna Natal itu mboten sampai di hati kita. Kalau kita tidak menyambut kelahirannya itu dengan benar, anane menggerujuk rame, nggonmu rame kurang Natal, ya rame banget lah, nanggap pernah campur sari ono tetek bengek. Itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapi. Nah, pitakonan saturus siapa isine kabar sing apik mau. Ternyata kalau kita lihat ayat itu, bahwa Yesus lahir merga sekang Roh Suci, bukan karena Yusuf karo Maria kuwi hubungan suami istri tidak bakal terjadi kalau waktu itu. Karena kalau terjadi itu yang saya katakan tadi akan dihukum rajam. Dirajam itu diwantemi watu, bandemi wong sak pirang-pirang liwat kudu bandem sampai mati. Kenapa itu hukumannya seserius itu? Karena supaya menjadi peringatan orang yang lain tidak melakukan hal sing kaya kuwi. Itu pentingnya. Jadi Yesus di sini kabar bagi Yesus lahir merga Roh Suci dan bukan karena hubungan Yusuf dan Maria. Ayat 21 bagian C kita melihat merga piyambake sing arep nyelametna umate sekang dosane. Nah, ini tujuannya. Apa sih tujuannya Yesus kok lahir? Yesus kok dadak lahir sekang Roh Suci? Kenapa dijelaskan di situ? Karena Yesus arep nyelametna umate sekang dosane. Kita melihat di Roma pasal ini masalahnya. Di Roma pasal 3 ayat 23. Pak Beni tolong membacakan itu di bahasa Indonesia. Tempat saya nggak ada karena ini Injil jadi hanya 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena ini alasannya kenapa Yesus kudu lahir. Karena dikatakan semua orang dimanapun. Kalau itu merasa manusia, dibeli dulunya orang berdosa Mas Teguh, Pak Suko, Pak Pairan. Dan kita semua di sini itu kita semua adalah orang dosa. Tapi bersyukur karena ya, dan kita sebagai keturunannya itu sudah memiliki hakikat dosa. Jadi cacilik dosa rasa diwarai pinter karena hakikatnya memang sudah digawani bahan dimodali dosa. Nah, dosa itu apa sebenarnya? Apakah dosa hanya kalau membunuh? Ya, memang. Apakah dosa hanya kalau mencuri? Apakah berdosa karena berzina atau merampok dan lain sebagainya? Bukan sekedar itu. Dosa itu, dosa gue, kita tidak memikirkan tentang Allah, itu dosa. Tegese dosa niku melenceng, meleset dari sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya gue kehendak Allah yang seharusnya kita diciptakan seturut mau mengikuti Allah sebagai Tuhan dan Allahnya dan juru selamatnya. Tetapi yang terjadi adalah manusia seringkali mengambil keputusannya sendiri, melencang-mencang dewek, kudune melaku lurus sampai kepada Allah, tetapi tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Karena dosa itu. Jadi kita tidak peduli dengan Allah, sudah berdosa. Jadi tidak ada alasan orang merasa, oh aku ora tau mateni wong kok. Wong lemut aku ora tau tak pateni kok mosok aku dosa. Nah, itu konsep yang salah karena dosa niku sebenarnya melenceng tidak sampai
mencapai sasaran Allah. Seperti orang manah itu, orang panah. Saya sering lihat anak-anak belajar manah di alun-alun itu, nanti ada kotak, dipasang kotak lalu ada lingkaran, dan di tengah-tengah lingkaran itu ada titik, dan biasanya mereka kalau mau memanah itu sasarannya itu. Tapi seringkali juga meleset, banyak yang ke kiri keluar dari lingkaran. Itu yang terjadi pada manusia. Jadi kita sedang dalam kondisi seperti itu. Iya, bahasanya Pak Nanang itu miss target, tidak memenuhi standar Allah. Jadi dosa gue tegese meleset, tidak mencapai sasaran atau melenceng, dan juga berarti tidak memenuhi standar kebenaran Allah. Makanya kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab ini bukan Alkitab, ini kitab suci. Dalam Alkitab itu hanya 2 pasal. Yang pertama kitab Kejadian, sama 2 pasal yang terakhir kitab Wahyu itu yang tidak membahas dosa. Jadi berarti begitu seriusnya dosa itu. Hanya 2 pasal di depan dan 2 pasal di belakang, karena 2 pasal sebelum kejatuhan manusia, sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, di belakang setelah kita memasuki langit dan bumi baru, jadi tidak ada dosa. Kalau begitu sepanjang yang diceritakan sejarah dalam Alkitab ini, dosa terus menjadi masalah besar yang harus diselesaikan, dan manusia tidak akan bisa menyelesaikan karena tidak ada solusi. Dengan perbuatan baik, berapa sih kita berbuat baik? Dengan amal, kita mau amal berapa juta? Itu tidak cukup. Saya ngobrol dengan siapa ya kemarin, tidak akan cukup. Oh, guyon saya dengan Pak Syukur tadi di mobil. Kalau Jakarta tidak akan tenggelam, saya berkata, mungkin Pak Anies yang harus harus menjadi tumbal. Pak Suko berkata tidak akan cukup kalau Pak Anies ditumbalkan di Jakarta. Baru saya ingat Alkitab ini, memang tidak ada orang yang akan mampu untuk membayar dosanya itu. Nebus dosanya itu tidak ada orang yang akan mampu. Jadi jangan merasa, wah aku lebih baik dari orang lain. Gak akan bisa di hadapan Allah. Terus setelah menungso dosa, ki upaya apa? Ganjarannya wong dosa apa? Pasal 6-nya Pak Beni, Pak Nanang tidak membawa Alkitab Pak Guru biasanya. Apal kan? Pak Yos tolong. Ganjarannya wong dosa. Kitab Roma pasal 6 ayat 2. Dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upaya dosa kuwi maut. Maut itu apa artinya? Bisa berarti mati, bisa berarti maut. Iya, kalau orang maut bisa berarti terpisah. Kan kalau ada kematian kan terpisah sebenarnya. Terpisah dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan semua keluarga besar. Tetapi ternyata kematian itu artinya terpisah dari yang roh dengan yang daging ini. Makanya ketika orang dibawa ke kuburan itu dikubur, karena rohnya sudah nggak ada di situ. Kalau masih menyatu belum mati namanya. Jadi makanya kadang-kadang gumunke karo wong mati kok wedi lho, dibawa ke kuburan jadi digotong kok. Diwedeni gitu loh. Ya saya dulu juga orang jere, tadi orang ya takut ya lewat kuburan malam, takut. Sekarang Mas? Sekarang tidak. Karena sudah ngerti orang mati itu sudah terpisah dengan rohnya. Kalau jadi hantu saya pikir sampai hari ini saya belum pernah melihat hantu. Tapi kalau misalnya setan yang imbo-imbo
menyerupai orang yang sudah mati itu bisa saja, tapi sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Dan pelayanan saya juga lewat kuburan, beberapa kuburan, lewat hutan. Kalau malam sedikit sudah tidak ada orang lewat. Yang saya takuti malah kalau ban itu sampai bocor, itu yang paling ditakuti. Kalau hantu banaspati, gelundung pringis, tetean itu saya nggak urus. Mungkin mereka malah wedi dengan saya, jadi mereka takut. Termasuk orang sakti sih, jadi lebih meteni daripada mereka. Lebih meteni daripada mereka. Upaya tadi apa? Upaya tuso mati, terpisah. Yang paling tragis adalah terpisahnya manusia dari Allah. Jadi itu maksudnya kematian, maksudnya mati itu terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah terus kemana kalau sudah terpisah? Jelas upaya pundi neraka. Surga dan neraka itu betul-betul ada. Jangan mikir Allah sapa sing tau nemaning swarga. Siapa sih yang tahu nang neraka, tinung ora pada bali ngerangkan rekasa, kayak gitu kan biasanya orang kan gitu. Ini bukan masalah pulang nggak pulang, karena yang di sana kan rohnya, nanti akan di sana akan kita akan lihat nanti akan jadi. Jadi surga itu betul-betul ada, neraka betul-betul ada. Makanya orang biasanya bilang ini dunia kia anane ngeloro, anak padang, anak peteng. Anak awan, anak bengi, anak lanang, anak wadon, lanang tok Mas Yos ya ngrono mung wadon Mas ya bingung kok. Ora. Ora kleru itu jadi itu kita tidak perlu bukti. Siapa yang bisa membuktikan bahwa dulu pernah di kandungan ibunya? Enten Mas Yos bisa membuktikan secara akal. Kita nggak tahu. Dan eta kon kowe kepriwe mbiyen malam wetenge biyungmu. Biar-biar ora bakal ketemu. Ora masuk akal. Tapi semua orang akan percaya bahwa pernah setiap orang itu ada di dalam kandungan ibunya. Kecuali film apa sing meledak saka watu. Apa jenenge sing pakaiane babi apa sing meledak saka watu, aku ora seneng isi nonton. Sunggokong, kecuali sunggokong itu meledak saka watu kayak. Watu ya kan. Tapi kalau kita masih yang namanya manusia itu pernah hidup di alam kandungan. Dan nanti ketika kita meninggalkan dunia juga ada alam lain. Dunia lain, bukan dunia terbalik, tapi dunia lain. Sungguh-sungguh dunia lain nanti di neraka dan di surga. Dan setelah mati orang akan diapakan? Ibrani menjelaskan pasal 7 ayat 29. Siapa bisa menolong saya untuk membacakan? Ibrani 7 ayat 20 ayat pasal 9 ayat 27. pasal 9. Sedang ketemu Mas Yos? Ibrani 9 ayat 27 mengatakan seperti ini firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dihakimi itu tegesi diadili. Jadi diadilinya bukan pilih sedekah piro, pilih ngamal piro, bukan itu. Tapi namanya itu tercatat tidak di buku kehidupan Allah itu. Namamu ada nggak di situ? Yesus saya tinggal periksa. Oh, Pak Yos hanya setengah-setengah gitu, tulisannya dapat jelas. Tapi ya aku panah dia. Nanang dening ya ora pati bener. Jadi itu yang diadili. Namanya ada nggak di buku kehidupan? Kalau seperti itu berarti betapa ngerinya. Kalau sudah diadili, kemana Pak Yos? Kitab Wahyu 21 ayat 8 ya, kalau tidak salah. Pak Beni. Wahyu 21 ayat 8. Ini 21.
Mudah-mudahan saya tidak keliru. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunggal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Setelah kita terpisah tadi, mati itu terpisah dengan Allah, mau tidak mau, setelah diadili adalah ke situ. Itu sebenarnya kata lain dari neraka. Kalau dikatakan apa? Lautan api yang menyala, tidak akan padam. Ora kaya apa namanya itu, lawak-lawak itu loh, gojek-gojek itu. Dia katakan, kamu nanti akan ke neraka, nggak apa-apa, saya akan di neraka karena masih bisa ngerokok karena ada api. Kalau di surga kamu mau ngerokok, cari api kemana? Dia berkata, saya akan ke neraka dulu, baru kembali ke surga, dan ngerokok lagi, ambil api. Dia enggak ada yang gitu-gitu, cerita-cerita bohong. Jadi orang-orang yang seperti itu apakah sudah tidak ada pengharapan? Masih ada. Karena Yesus sudah lahir, tidak berhenti sampai kelahiran. Karena dalam perjalanan pelayanannya dia harus rela mati di salib. Dan itu sebenarnya ketika Yesus disalib, dosa kita, dosa seluruh umat manusia yang mau percaya itu dikelompokkan di situ, dan dia harus dijadikan tebusan. Makanya ketika Yesus disalib, seolah-olah Allah itu memalingkan mukanya, jijik dengan dosa yang sedang ditanggung di dalam tubuh Yesus itu. Makanya Yesus secara manusia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak perlu jawaban, karena jawabannya jelas. Kamu sedang menanggung dosa dunia, makanya saya tidak mau melihat. Jijik saya melihat. Dan setelah itu Yesus tidak ada pertolongan dan berkata, sudah selesai. Artinya penebusan dosa itu sudah selesai oleh Yesus. Satu kali sempurna, tidak diulangi lagi. Apakah dengan korban Yesus mau enak-enak? Apakah korban Yesus itu mau serius dalam mengikut? Memang tidak tantangan banyak. Semua orang pikir kita menghadapi masalah pendeta di kota besar mana yang sama. Karena kita bawa misi, sedang membawa kabar baik ke orang-orang di sekitar kita. Itu yang perlu kita renungkan. Kalau selama ini kita menganggap remeh kurban Kristus, mulai detik ini kita mengambil keputusan untuk serius lagi. Itu bukan murahan. Darah Yesus taruhannya, nyawanya Yesus taruhannya. Tetapi dia tidak terus berada di kuburan, karena pada hari yang ketiga dia bangkit. Berarti memberi pengharapan kepada kita. Bahkan sekarang sudah kembali lagi ke surga. Yang kita nantikan adalah dia akan kembali ke dunia ini menjemput saleh-salehnya. Yang akan mengadili siapa yang dikatakan di Ibrani pasal 9 ayat 27 itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi hakim yang adil. Dia sendiri yang akan menjadi imam mahdi. Jadi kalau sekarang orang sedang mencari-cari imam mahdi yang nanti akan menjadi hakim yang adil, kita tidak perlu cari. Alkitab sudah menunjukkan. Tinggal kita meresponi, mengamini, mempercayai bahwa Yesus itu sudah lahir, tetapi dia juga mati di kayu salib karena menebus dosa-dosa kita bagi setiap orang yang percaya. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau agama-agama lain nggak ada tokohnya agama berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, karena mereka memang bukan jalan dan kebenaran untuk ke surga.
Satu-satunya tokoh yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, hanya Yesus Kristus. Mari kita memperbarui komitmen kita untuk terus mengikut Yesus apapun yang terjadi. Tidak mudah, tetapi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menolong kita. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan disambut. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, kita akan bersama-sama Tuhan. Itulah firman-Mu, kamu berhenti berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara, terus bekerja dalam hati masing-masing. Kami mau mengambil komitmen yang baru, mau terus bergantung, gandol Gusti. Kami akan terus mengikut Yesus apapun yang terjadi. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu itu. Biar memberkati kami, menolong kami. Untuk kami semangat kembali, untuk kami bekerja keras kembali, melayani lebih lagi. Masih banyak orang-orang di sekitar kami yang belum percaya. Mereka sudah berada di bawah penghukuman Allah. Kami rindu ya Tuhan, Kau pakai menjadi alat-Mu. Apapun pekerjaan kami, apapun yang bisa kami lakukan, tolong ya Tuhan. Dia akan menjadi sarana sampai kabar baik itu bisa didengar oleh mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur menutup firman-Mu pagi menjelang siang hari ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Lalu selanjutnya saya serahkan Mas Teguh. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengar cerita Natal itu, dan penting sekali bagi kita selalu diingatkan melalui Natal. Ya. Saya tertarik Pak Yakub tadi menyampaikan bahwa Natal itu ceritanya harus cetol, jelas, aja ngambang. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita dipilih untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyampaikan berita itu. Jadi mari kita menyadari bahwa kita dipanggil dan dipilih bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita dipilih untuk orang yang juga ingin hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lilin. Saudara ada lilin ini, ada nanti dinyalakan oleh Pak Asaji yang pertama, lilin yang kedua nanti Pak Yakub ya sebagai saudara, dan yang ketiga adalah Pak Suka. Kita akan ujian yang kudus. Saya ingin mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian malam kudus. Pujian yang